Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan memberkati hubungan yang teman-teman sedang bangun. Yaitu ada 8 kesalahan yang sering terjadi dalam sebuah hubungan. Dan saya berharap kesalahan-kesalahan ini menjadi sebuah pembelajaran untuk teman-teman muda yang sedang menonton ini, sehingga hubungan yang kamu bangun adalah hubungan yang bertumbuh, hubungan yang berhasil diberkati Tuhan dan jadi berkat untuk banyak orang. So, berikut ini 8 kesalahan dalam menjalin sebuah hubungan. Yang pertama, sikap yang agresif. Artinya terlalu dominan. Nah, sikap seperti ini adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang membuat pasangan jadi malas, yang membuat pasangan jadi ilfil karena terlalu agresif. Nah, usahakanlah teman-teman muda dalam menjalin sebuah hubungan tetaplah tenang, tetaplah santai. Yang penting kamu memperhatikan. Dan saya selalu bilang, kalau jodoh, kalau pacarmu memang jodohmu, tidak akan kemana kok. So, jangan bersikap agresif supaya pasanganmu jangan males jadinya, jangan ilfil dengan sikapmu yang seperti itu. Jadilah tenang, jadilah santai, maka itu sangat efektif untuk pertumbuhan hubungan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi dalam sebuah hubungan adalah sikap posesif. Artinya begini, terlalu mengatur-atur. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus ini, harus itu. Seolah-olah tidak ada kebebasan untuk memilih dan melakukan sesuatu. Jadi apa yang dilakukan pasangan membuat pasangannya terkekang karena terlalu diatur. Dan inilah yang menciptakan satu ketidaknyamanan. Dan ini biasanya memunculkan banyak masalah. So, jangan mengulangi sikap atau perbuatan yang posesif, terlalu mengatur-atur. Kan kalian, apalagi kalian baru kenal, baru dekat, atau baru berpacaran, jangan bersikap demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesalahan dalam menjalin sebuah hubungan. Maka yang ketiga adalah tidak pintar atau tidak bisa mengatur ekspektasi. Jadi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Karena begitu engkau terlalu tinggi membayangkannya, tapi fakta dan realitanya tidak seperti itu, itulah yang akan kemudian membuatmu kecewa. Dan sikap kecewamu itulah yang akan merugikan hubungan. Bagaimana hubungan akan bertumbuh kalau sudah didasari oleh kekecewaan? Tapi belajarlah melihat segala sesuatunya secara real. Jangan terlalu berlebihan. Yang penting kalian berdua sudah melakukan yang terbaik. Itu yang paling penting. Ya, so itu yang ketiga. Jangan berekspektasi terlalu berlebihan. Itu akan merusak atau membuatmu kecewa dalam hubungan. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, kesalahan dalam sebuah hubungan adalah selalu menghindar. Artinya begini, setiap kali ada masalah, menghindar. Setiap kali ada masalah, tidak diselesaikan. Inilah yang membuat hubungan itu makin lama, makin retak. Makin lama, makin tidak punya rasa. Makin lama, makin hambar. Orang seperti ini adalah orang yang masih bersifat kekanak-kanakan. Kalau ada masalah, diselesaikan. Kalau ada masalah, cari
solusinya, jalan keluarnya, bukan menghindar. Jadi teman-teman muda yang mendengar ini, kalau pacarmu terus-menerus menghindar kalau kalian ada masalah, maka pesan saya tegas untuk orang itu, supaya orang itu belajar bertanggung jawab. Kalau kamu udah tegasin dia nggak berubah, ambil keputusan. Orang begitu masih kekanak-kanakan. Dan kalau kamu paksakan engkau pacaran dengan orang yang masih kekanak-kanakan, tinggal nunggu waktu. Hubungan itu akan redup. Dan jangan berharap hubungan itu akan bertumbuh, karena dia masih kekanak-kanakan. So, kesalahan dalam sebuah hubungan yang keempat adalah selalu menghindar ketika ada masalah. Itu keempat. Nah, kemudian yang kelima, kesalahan yang sering terjadi dalam sebuah hubungan, maka yang kelima adalah merasa diri tidak berharga. Artinya orang itu menilai dirinya salah. Dan ketika dia merasa dirinya tidak berharga, maka itu akan berdampak, berefek kepada hubungan yang dibangun. Bagaimana mungkin hubungan itu akan bertumbuh? Bagaimana mungkin hubungan itu akan berhasil sementara pasanganmu ataupun kamu merasa nggak berharga? Kamu aja ke dirimu belum beres. Bagaimana mungkin kamu akan beres ke pasanganmu? Kan begitu. So, kalau mau hubunganmu berhasil, maka berhenti merasa tidak berharga. Saya beritahu, engkau sangat-sangat berharga. Engkau sangat-sangat mulia diciptakan Tuhan. Jadi apapun kekuranganmu, apapun kelemahanmu, apapun kesalahan yang pernah engkau lakukan, engkau sangat-sangat berharga. Bangkit dan bersemangat kembali. Nah, itu dia yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, kesalahan dalam sebuah hubungan. Maka yang keenam adalah tidak jujur pada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi orang ini suka menutup-nutupi, suka berbohong, suka bersandiwara, tidak jujur pada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Ini sering terjadi dalam sebuah hubungan, kesalahan seperti ini. Dan ini tidak sedikit akhirnya masalah muncul. So, teman-teman muda, belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah orang lain lakukan ataupun yang pernah kamu lakukan. So, itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, kesalahan dalam menjalin sebuah hubungan. Maka yang ketujuh adalah sering sekali menjudge, menghakimi pasangannya. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang gak beres. Harusnya kalau pasanganmu ada kekurangan, jangan hakimi. Kalau pasanganmu ada kesalahan, jangan hakimi. Tapi bagaimana kalian cari jalan keluar, cari solusinya supaya bertumbuh kedua-duanya. Tapi kalau sudah dihakimi, ya hubungan itu yang ada masalah jadi tambah besar masalahnya. Masalah kecil bisa jadi besar. Karena apa? Menghakimi. Ingat, penghakiman itu miliknya Tuhan, bukan milikmu. So, belajar jangan menghakimi. Jangan suka menghakimi, supaya hubunganmu boleh berhasil. Dan yang terakhir, kesalahan dalam sebuah hubungan, maka yang terakhir adalah sering memanipulasi perasaan. Jadi kamu memanipulasi perasaanmu, sehingga kamu gak jujur dengan perasaanmu, kamu gak terbuka dengan perasaanmu. Dan ini akan membuat engkau berperang dengan dirimu sendiri. Ini akan jadi bumerang untuk dirimu sendiri. Dan ini akan menjadi masalah dalam hubungan yang engkau sedang jalani. So, jujurlah terhadap perasaanmu. Jangan suka memanipulasi. Ya, ini dia teman-teman muda, ada 8 kesalahan yang sering terjadi dalam sebuah hubungan yang dijalin. Saya berdoa 8 kesalahan ini
tidak terjadi, tidak terulang dalam hubunganmu. Hubunganmu adalah hubungan yang terbaik, hubungan yang bertumbuh, hubungan yang berhasil, diberkati Tuhan, dan jadi berkat untuk banyak orang. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.